Halo semuanya, pada sore kali ini gue nyobain Vespa lagi. Ini Vespa di depan gue, Vespa cantik dengan warna soft yang menurut gue cakep abis. Ya, ini adalah Vespa Primavera. Yes, setelah kemarin gue nyobain Vespa Sprint 150 ABS, kali ini gue juga berkesempatan atau diberikan pinjam ya oleh temen gue, ini Vespa Primavera 150 ABS juga. Nah, secara spek mesin harusnya untuk Primavera 150 dengan Sprint 150 speknya itu sama persis harusnya. Untuk lebih memastikan, kita keluarkan jendela spesifikasi. Nah, di sini ada yang membedakan, beberapa hal yang membedakan antara tampilan Sprint dengan Primavera ini. Yang pertama, di Primavera ini lampu utamanya itu bentuknya bulat. Sementara kalau kalian ingat di video sebelumnya, Vespa Sprint itu atasnya kotak. Untuk bentuk lampu senja, bentuk sirip bawah, bentuk spakbor, itu sama untuk Vespa Sprint maupun Vespa Primavera. Nah, spionnya juga berbeda nih. Kalau untuk Vespa Primavera, spionnya itu bentuknya bulat seperti ini. Sementara untuk Vespa yang Sprint, bentuknya agak lebih tajam ya, agak lebih sporty. Nah, di sini temen gue nambahin sentuhan windshield ya. Ini menurut gue membuat tampilannya justru jadi lebih manis dengan adanya windshield seperti ini. Nah, kebetulan windshield yang dipakai di sini adalah merek Luigi. Merek Luigi ini adalah salah satu merek lokal untuk Vespa ya. Karena kalau beli yang merek Italia mahal coy. Nah, gue sendiri untuk warna Vespa ini gue kurang ingat namanya hijau apa. Jadi kita langsung keluarkan saja dari Google, warnanya adalah hijau ini. Nah, di sini juga temen gue sama menambahkan footstep tambahan untuk pemboncengan. Nah, ini sama juga dengan Vespa Sprint kemarin. Ini sama-sama ori punya Vespa. Cuma bedanya kalau kemarin yang Sprint itu temen gue nemu di harga 1,2. Ini temen gue satu lagi yang pakai Vespa Primavera ini kebetulan dapetnya di harga 1,6 ya kalau nggak salah. Barangnya sama sih, cuma hoki-hokian dapat harga aja sebenarnya. Nah, untuk fitur di bagian lubang kunci sama aja ya. Paling kiri itu kunci stang, tengah ini close, kemudian geser ke kanan untuk buka dek, tekan ini adalah buka jok seperti ini. Kemudian ini juga masih sama seperti Vespa Sprint, bisa diangkat untuk melihat dalamannya. Tuh, lihat dalamannya masih bersih, masih 1400 kilo, sama-sama Vespa baru nih guys, antara yang Sprint sama Primavera kemarin. Oke, ini kita tutup lagi. Nah, untuk fitur sama semua ya. Jadi spesifikasinya itu hanya beda, bukan spesifikasi, jadi bedanya itu hanya di tampilan aja sih. Untuk lampu belakang, gue agak kurang yakin. Beda nggak nih Primavera sama Sprint? Coba kita cek Sprint kayak apa. Kemudian apalagi ya? Mari kita cek lagi. Oh iya, kita lihat lagi satu perbedaan yang mencolok. Oh, nggak bisa, dari sini tidak kelihatan, kehalangan sama suspensi. Yang beda adalah palang dari velg. Kalau velgnya Primavera itu dia palangnya lebih lebar-lebar, sementara untuk palang dari Vespa Sprint itu lebih rapat-rapat. Jadi velgnya beda sih. Sesuai selera aja sih. Kalau gue sih personal lebih suka yang bentukan velg dari Vespa Sprint ya dibandingin Primavera. Oke, untuk sisanya tidak ada ubahan, semuanya masih standar. Paling ini ya sih, temen gue nambahin bracket box
untuk motor Vespa-nya. Cakep juga sih sebenarnya Vespa pakai box kayak gini. Ya, ada beberapa yang memakai box bawaan Vespa asli. Jadi biasanya kalau box bawaan Vespa itu warna bracketnya mengikuti warna motornya, dan juga biasanya warna boxnya mengikuti warna motornya. Cuma biasanya kalau pakai yang Orion Vespa harganya mehong sekali. Jadi kita bisa pilih pakai brand aftermarket atau brand lain yang memang sudah terkenal. Kayak misalkan temen gue ini pakai Givi, kemudian bracketnya juga pakai bracket Givi. Memang Givi juga menyediakan bracket untuk Vespa. Jadi ya oke lah. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung naikin motornya aja. Ya, feel-nya sama-sama jinjit, karena sepertinya seat height-nya pun juga sama ya kan, kayak Vespa Sprint. Kita nyalain. Tuh, tampilan dashboard-nya juga sama. Di sini tombol untuk model trip A, trip B, kemudian jarak tempuh. Di sini juga sama-sama 3 informasi, ada bensin, indikator jarak, dan indikator waktu. Untuk speednya secara analog. Kemudian ini untuk lampu, ini lampu mati, lampu senja, dan lampu utama nyala. Kemudian ini lampu jauh. Kemudian ini adalah pass beam. Ini sama lampu sen, ke kiri, ke kanan, matinya ke tengah. Dan ini adalah klakson. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung cobain Vespa-nya. Gimana rasanya? Apakah ada beda antara Sprint dengan Primavera? Cus! Sebentar, tutup visor dulu guys. Nah, untuk tarikannya sama ya, sama Vespa Sprint, sama-sama enteng. Di luar bodinya yang kalau digeser itu beratnya setengah mampus. Jadi kalau mau mundur-mundurin di parkiran tuh agak bikin keringetan teman-teman, karena berat. Maklum lah ya, udah model sasisnya monokok, besi lagi semua, berat lah pasti. Cuma ketika dipakai jalan gini enteng, terasanya tarikannya enteng. Nah, cuman ternyata memang sepertinya memang ciri khas Vespa ya. Karena di Vespa Primavera ini pun stangnya itu berasa nggak stabil, handlingnya itu berasa kayak agak mau ngebuang ke kiri gitu. Dan setelah gue diskusi, ngobrol-ngobrol dengan temen gue yang punya Vespa, ya itu salah satu faktor terbesar kenapa stangnya itu sering terasa agak ngebuang ke kiri itu adalah karena suspensi depan belakangnya itu ada di sebelah kiri semua. Kan kalau kalian lihat di bagian depan itu suspensi Vespa itu di sebelah kiri, di bagian belakang juga suspensi di sebelah kiri. Nah, itu katanya sih jadi salah satu faktor terbesar yang membuat motor itu kerasa ngebuang ke kiri terus. Seperti itulah katanya. Karena gua kira itu dulu kalau Vespa jadul kan mesinnya itu di sebelah kanan ya, dan di sebelah kiri tuh biasanya ban serep. Nah, kalau yang Vespa jadul tuh mungkin karena itu yang bikin dia jadi kurang stabil, karena mesinnya ada di sebelah, bukan di tengah. Nah, kalau Vespa Matic kan mesinnya di tengah ya. Jadi awal gue bingung tuh, kenapa ya bisa nggak seimbang atau lebih garang ngebuang ke kiri. Ternyata ya punya usut, ternyata aduh. Karena ya itu, suspensinya cuma ada di sebelah doang, depan belakang lagi sebelahnya. Untuk pengeremannya, nah yang ini sih kata temen gua, pengeremannya udah tidak sengelos yang Sprint kemarin ya, karena ini kan motornya udah dipakai lebih jauh ya. Ini kan udah 1400 kilo, sementara yang Sprint kemarin itu baru 400 kilo. Jadi ini katanya sih pengeremannya udah lebih gigit, tidak seperti rem baru. Kita cobain aja yuk. Oh iya sih, pengereman belakangnya lebih gigit sih, bener. Kita coba lagi ya. Tadi kan cuma kayak iseng-iseng nyoba, itu mesti dicoba secara random di jalan sebenarnya. Wah, enak ya, dipakai buat jalan-jalan santai 60-60 gitu tuh enak banget naik Vespa. Oh, oke.
Sepertinya benar yang temen gue bilang. Setelah pemakaian beberapa jarak kilometer, itu pengeremannya sudah lebih pakem ya dibandingin ketika awal beli. Ya, mungkin berarti yang sprint kemarin itu mungkin karena kondisi pengereman masih baru kan, karena motor juga baru keluar dari dealer, jadi belum benar-benar menggigit antara kampas dengan disc dari pengeremannya. Karena kalau ini tadi gua coba langsung pengereman dua-duanya, depan belakang itu lebih pakem jauh sih. Dan oke lah, jadi oke, pengeremannya jadi oke. Jadi dengan kondisi standar begini pun kalian nggak harus upgrade pengereman, karena udah oke banget ternyata. Cuman masalah lainnya masih tetap sama ya. Masalah suspensi itu masih sama loh. Suspensinya masih keras. Jadi memang berarti PR yang harus paling pertama mungkin akan gue ganti ya, kalau misalkan pakai Vespa itu mungkin ganti suspensi langsung, karena biar lebih nyaman aja. Karena kan kita kan kadang kalau jalan di aspal atau touring kan nggak selalu jalanannya mulus ya. Kadang kalau ketemu jalanan rusak kan, aduh, pedes juga pantat lama-lama kalau misalkan pengeremannya nggak enak, menderita yang ada. Nih, dibawa kecepatan santai gitu tuh enak banget motornya, stabil, terasa ringan, hilang loh terasa apa, feel berat ketika didorong-dorong atau ketika kondisi diem tuh nggak berasa sama sekali. Ketika udah jalan kayak gini tuh motor berasa enteng banget, parah. Dan sebenarnya gue suka sih bentuk sama si dashboard Vespa ini, kelihatannya simpel ya, unik dan lebar gitu, malah jadi kelihatan jelas gitu kalau malam. Terus nggak tahu kenapa ya, cakep aja gitu warnanya, desainnya itu loh. Kadang emang itu sih menurut gue salah satu kelebihan motor-motor Eropa ya, atau desainer-desainer motor Eropa. Mereka tuh bisa bikin motor yang desainnya itu cantik banget di mata, dan desainnya tuh everlasting gitu, nggak cepet kerasa bosen. Makanya motor-motor Eropa kayak motor-motor Eropa kayak Vespa, Aprilia, MV Agusta, desainnya kalian tahu sendiri, desainnya timeless, nggak ini ya, nggak kemakan waktu desainnya. Salah satunya ya ini Vespa yang gue naikin ini, dari zaman Vespa yang jadul yang masih 2 tak kopling sampai yang Vespa Matic sekarang, desainnya ciamik semua. Nah ini dengan adanya windshield dada gue nih nggak gitu kena angin nih. Yang kena angin malah kepala nih. Jadi bagian sini nih, bagian dada itu nggak terlalu kena terpala. Berasanya tuh ketika bawa kaca helm, sininya mata itu langsung kena terpa angin. Oke lah dengan pemasangan windshield, karena kan kadang kalau kita sering keluar malam nggak baik ya, kena angin malam di dada, lama-lama bisa paru-paru basah loh. Apalagi kalau misalkan kita pakai jaketnya yang tipis gitu kan, bukan jaket yang windproof, bahaya itu lama-lama kalau kena dada terus-terusan. Nah dengan adanya windshield ini lumayan terbantu ya. Ya ini salah satu pemasangan aksesoris yang cocok dan bener-bener kepake banget di Vespa. Cuman gini nih masalahnya. Tadi kan gue bilang tarikannya enteng ya, cuma pas dari 60, 70, 80 tuh naiknya agak lama berasanya. Aduh parah banget, lewatin speed bump tadi berasa banget cuy. Nih, emang sih awalnya torsinya enak ya, 0 ke 40, cuma 60 ke 80 tuh berasa lama gitu naiknya. Kalau ini kan kebetulan udah nggak rayon, jadi gue bisa bejek-bejek nih. Cuman ya itu ternyata ketika dipakai agak kita paksa untuk ngejambak dikit, ternyata dia di atas 60 tuh agak lama ya naiknya. Ya plus minus lah ya. Plusnya mungkin di kecepatan rendah ya, itu motornya terasa enteng, nggak berat, nggak ngegerung nariknya. Cuman ketika udah posisi jalan naik top speednya mungkin agak lama. Ya itu mah gampang lah ya, temen-temen bisa diakalin, bisa main CVT seperti yang gue bilang kemarin di video Vespa Sprint, bisa main CVT atau bisa juga bore up. Banyak lah
semua masalah itu bisa diatasi asal ada uangnya. Hehehe. Waduh, polusi udara, polusi. Kita duluin ya. Tuh. Naiknya agak lama tuh. Ini gue udah bejek loh, udah bejek full loh. Naiknya itu agak lama. Tapi pendapat gue tetap sama ya. Untuk performa jika dibandingkan dengan motor Jepang, tetap ini mungkin bisa dibilang kalau opini pribadi gue itu antara Mio M3 dan NMAX ya, tengah-tengah lah. Untuk kalian yang mungkin beratnya seberat gua ya, berat gua kira-kira 68 kilo sampai 70 kilo lah ya, dengan tinggi 167, masih enak lah motornya dipakai ya. Meskipun kalau misalkan tinggi kalian 167 cm ya, meskipun kalau tinggi kalian 167 cm sih ya agak jinjit sih, bukan agak sih, jinjit sih. Cuma bener-bener tapak kaki depan doang gitu yang napak kalau misalkan harus berdiri dua-duanya. Cuma overall memang naik Vespa itu meskipun tidak sekencang motor-motor modern lainnya, dan meskipun mungkin secara suspensi juga tidak senyaman motor-motor modern lainnya, cuma entah kenapa ya asik aja gitu naik Vespa. Ada apa ya, ada charmnya sendiri pakai Vespa itu untuk riding, yang somehow nih gue jadi lama-lama keracunan juga nih. Ya itu mirip-mirip sama kayak gue waktu pakai C70 ya, meskipun banyak motor yang lebih kencang daripada C70 motor modern, banyak pula yang lebih nyaman, suspensinya lebih empuk dan segala macam. Cuma ada kenikmatan tersendiri aja gitu yang sulit dijelaskan ketika memakai motor-motor seperti itu. Nah, hal itu juga yang gue rasakan ketika memakai Vespa ini. Dan opini gue tetap tidak berubah. Untuk penilaian motor ini sama sih seperti Vespa Sprint yang kemarin, 8,5. Nggak bisa 9 sih, mau 9 nggak bisa lah. Soalnya PR-nya ada suspensi sama spare part-nya mahal loh. Bisa sih kalau lokal, masalah lokalnya juga harga lumayan, jadi ya 8,5 aja lah. Kalau spare part modifannya murah sih mungkin bisa lah 9. Cuma overall memang motor ini memuaskan, dan ya mungkin ke depan bisa kali ya kita nabung buat beli Vespa. Hehehe. Perencanaan racun ke depan memang berbahaya. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Impresi kalian ketika naik Vespa atau punya Vespa? Tulis di bawah dong. Ya, karena menurut gue ini adalah akhir dari video nyobain Vespa ini. So, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton hingga akhir video. Seperti biasa, please jaga kesehatan kalian. Karena ya meskipun corona bisa dibilang udah nggak ada ya, tetap aja masih banyak penyakit-penyakit lain di luar. Jadi tetap jaga kesehatan kalian ya, jangan kurang istirahat, biar tetap bisa riding dong, jangan sampai sakit. Ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.